Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu, walaupun melalui daring. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau. Yang kami hormati, Ibu Dwi Sukmanila Saiska MIS, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis dan Orientalis. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya Sri Sastika Hasanah, NPM 2012-11291, dan rekan saya Nelly Gunara, NPM 2012-11286. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami tentang Gautir H.A. Giant Ball dan teori common link. Pembahasan yang pertama yaitu tentang biografi Gautir H.A. Giant Ball. Di sini kita akan membahas tempat dan tahun kelahiran Giant Ball, yang kedua pendidikan Giant Ball, yang ketiga pengalaman sebagai akademi, dan yang keempat karya-karya Gautir H.A. Giant Ball. Gautir H.A. Giant Ball adalah seorang ilmuwan yang lahir di Leiden, Belanda pada tahun 1935 Masehi. Ia adalah seorang pakar di bidang sejarah perkembangan awal hadis. Marga Giant Ball telah banyak berkontribusi pada studi ketimuran atau Oriental Studies. Ada 6 orientalis dari keluarga ini yang berpengaruh. Yang pertama, THWJ Giant Ball, yang kedua AWTH Giant Ball, yang ketiga MSWMC Giant Ball, yang keempat HH Giant Ball, yang kelima WR Giant Ball, dan yang keenam MS Van Yasselstein. Giant Ball mengklaim telah menjelaskan perkembangan penelitiannya atas literatur hadis secara kronologis sejak akhir tahun 1960-an hingga 1996. Pada saat usianya menginjak 69 tahun, Giant Ball tinggal di Burggraafland 40 NL 2313 HW Leiden, Belanda, dan menghabiskan hidupnya dengan kegiatan sehari-hari sebagai daily victor di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Dalam rangka melakukan penelitian hadis, setiap hari pada pukul 9.00 sampai 13.00 di ruang baca koleksi Kepustakaan Timur Tengah Klasik atau Oriental Reading Room. Giant Ball meninggal pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 pada usia 75 tahun. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai akademi. Giant Ball belajar bahasa Arab dan Islam di Universitas Leiden pada tahun 1969. Pada 27 Maret 1969, meraih gelar doktor di bidang sastra di Fakultas Sastra Universitas Negeri Leiden, Belanda.
Pada tahun 1974, ia menulis makalah berjudul On the Origins of Arabic Prose dan dimuat dalam buku Studies on the First Century of Islamic Society. Jane Ball mengajar di Universitas California, Los Angeles atau UCLA dan University of Exeter, Inggris. Selanjutnya yaitu karya-karya dari Jane Ball. Sebagai seorang ilmuwan dan peneliti dalam bidang studi hadis, Jane Ball telah menghasilkan sejumlah karya baik dalam bentuk buku maupun artikel. Di antara buku-bukunya yaitu The Authenticity of the Tradition Literature, Discussion in Modern Egypt, Muslim Tradition Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith, dan Studies on the Origins and Uses of Islamic Hadith. Jane Ball juga memiliki sejumlah karya di bidang hadis dalam bentuk artikel seperti yang pertama, The Death of the Great Fitnah, yang kedua, On the Origins of Arabic Prose, Reflections on Authenticity, yang ketiga, Syu'bah B. Hajjaj and His Position Among the Traditionists of Basra. Dan yang keempat, Excursus on the Ahlus Sunnah in Connection with Van S. Theologie und Gesellschaft. Selanjutnya, pembahasan tentang teori common link terdiri dari pengertian teori common link, asumsi dasar teori common link, formulasi dan cara kerja teori common link, dan kritik terhadap teori common link. Yang pertama, pengertian common link. Common link atau kaitan bersama adalah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu hadis dari seorang yang otoritatif atau berwenang, lalu ia menyandarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya, kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada 2 atau lebih muridnya. Periwayat tersebut adalah periwayat yang pertama, periwayat tertua yang disebut dalam isnad, mata rantai periwayat, yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Jadi, common link adalah periwayat yang dalam isnad pertama kali menyampaikan hadis, biasanya satu orang kepada beberapa orang periwayat berikutnya, dan terus tersebar sehingga hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang dalam berbagai tingkatan atau tobaqoh isnadnya. Periwayat yang menjadi common link biasanya berasal dari kalangan tabi'in, generasi kedua dalam periwayatan hadis, atau tabi'in generasi ketiga dalam periwayatan hadis. Yang kedua, asumsi dasar teori common link. Dilihat dari segi dasar argumentasinya, teori common link berangkat dari asumsi dasar bahwa semakin banyak garis periwayatan yang bertemu atau meninggalkan periwayat tertentu, maka semakin besar pada momen periwayatan itu memiliki klaim kesejarahan. Dalam arti kebenaran hadis itu dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Sebaliknya, jika suatu hadis diriwayatkan dari Nabi melalui seseorang atau sahabat kepada orang lain, yaitu tabi'in, dan kemudian kepada orang lain lagi, tabi'in, yang pada akhirnya sampai pada common link. Dan setelah itu, jalur isnad itu bercabang keluar. Maka kesejarahan jalur tunggal itu tidak dapat dipertahankan. Dengan kata lain, suatu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat melalui banyak jalur isnad dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara historis. Berbeda dengan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang, yaitu sebagai common link, meskipun pada jalur isnad berikutnya diriwayatkan oleh banyak periwayat, dan seterusnya sampai pada kolektor atau mukharrij hadis, maka keberadaan hadis tersebut diragukan kebenarannya. Melalui teori common link, Gautir H.A. Janbal menyatakan bahwa berhubung kebanyakan hadis hanya diriwayatkan secara perseorangan, maka kebenarannya sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teori common link ini dikembangkan oleh Janbal dari gagasan Joseph Schacht.
Dengan demikian, baik Joseph Schacht maupun Jayen Bell sampai pada pemahaman bahwa hadis-hadis Nabi adalah palsu. Perbedaannya, jika Joseph secara meyakinkan menyatakan bahwa seluruh hadis, terutama hadis-hadis hukum, adalah palsu, hasil rekayasa para ulama abad kedua Hijriyah yang disandarkan kepada tokoh-tokoh terdahulu hingga akhirnya sampai kepada Nabi. Maka Jayen Bell melihat dari sisi kemungkinan terjadinya kamenling para periwayat tunggal yang menyebabkan hadis yang disampaikannya dinilai sebagai hadis yang tidak berasal dari Nabi, melainkan rekayasa riwayatnya sendiri sehingga berstatus palsu. Selanjutnya yang ketiga, formulasi dan cara kerja teori kamenling. Dalam mengkaji hadis, Gautir H.A. Jayenbel selalu mengajukan 3 pertanyaan, yaitu di mana, kapan, dan oleh siapa hadis itu disebarkan. Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, terjawablah pertanyaan tentang asal-muasal, kronologi, dan kepengarangan hadis tersebut. Hal pertama yang dilakukan untuk menjawab 3 pertanyaan itu adalah mengidentifikasi common link hadis yang sedang diteliti. Adapun secara garis besar, cara kerja dari teori common link adalah yang pertama, menentukan hadis yang akan diteliti. Yang kedua, menelusuri hadis dalam berbagai koleksi hadis. Yang ketiga, menghimpun seluruh isnad hadis. Yang keempat, menyusun dan merekonstruksi seluruh jalur isnad dalam satu isnad bundel atau pohon sanad. Dan yang kelima, mendeteksi common link, periwayat yang dinilai paling bertanggung jawab atas penyebaran hadis. Selanjutnya, langkah-langkah metode analisis matan yang diajukan Jayenbol adalah yang pertama, mencari matan yang sejalan. Yang kedua, mengidentifikasi common link yang terdapat pada matan yang sejalan. Yang ketiga, menentukan common link yang tertua. Yang keempat, menentukan bagian teks yang sama dalam semua hadis yang sejalan. Yang kelima, sumber atau asal semua matan hadis yang sejalan tersebut kemudian ditelusuri dengan menggunakan cara yang sama, yakni metode analisis isnad. Selanjutnya, kritik terhadap teori common link. Teori common link yang disampaikan Gautir H.A. Jayenbel di atas mendapat kritik dari kalangan ulama hadis dan para orientalis. Di antaranya, kritik dari salah satu orientalis yaitu Harad Motki, tidak selamanya common link dapat dikatakan sebagai pemalsu hadis selama belum ditemukan data sejarah yang menunjukkan bahwa common link benar-benar pemalsu hadis. Kemudian, kritik dari salah satu ulama hadis yaitu Mustafa Azami yang menyatakan bahwa metode common link dan semua kesimpulan yang dicapai dengannya tidak relevan dan sama sekali tidak berdasar. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari awal hingga akhir. Tentu masih banyak kekurangan. Kami memohon ampun kepada Allah dan memohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.